dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya, kalau kita tidak mau mereform, kita jadi ya percuma. Sebagai mantan prajurit TNI, Bang Gursiono juga mungkin sama. Itu adalah bentuk insubordinasi, mengancam presidennya. Apa bedanya dengan Al Capone tadi? Siapapun nggak bisa memerintah dia. Ini insubordinasi. Lu presiden lu bikin. Kalau gua nggak mau apa? Boleh dong saya persepsi seperti itu. Biasanya saya sebut tadi rangkuman, tapi ini saya yakin Pak Gatot sendiri karena pernah lama juga di birokrasi pemerintahan, pernah di militer, dan dulu juga pernah bergabung waktu zamannya eranya Pak Gatot kan masih bergabung itu antara TNI dengan Polri ya, punya perspektif yang saya kira juga perlu penting untuk kita simak dan pastikan menarik. Silakan Pak Gatot Nurmantio. Terima kasih Bang Irsu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sejak saya taruna itu ada seorang polisi yang idola saya, yaitu Bang Gursiono. Jadi sampai saya masih ingat ketika beliau masuk ketika masuk itu bukan idola saya aja, hampir semua taruna Akademi Darat mengidolakan beliau, orangnya ganteng, pinter. Nah, kemudian di sini panggilannya malah jadi rusa di sini. Oh gitu di ya. Jakarta panggilan radionya maksud saya itu. Iya. Ya, kemudian tadi ada Bang Refri Harun mewakili YouTuber dan Profesor YouTuber ya. YouTuber. Di samping Profesor beliau. Kemudian ada perwakilan dari akademisi Bang Dr. Mulyadi. Kemudian dari intelijen kami yaitu Mossad panggilannya. Tapi beliau lebih dikenal dengan aktivis ya, yang istilahnya kalau dia sakit itu, makanya kalau 2 hari nggak dengar suaranya saya harus nengok ini kemana nih kira-kira gitu. Tadi saya menyimak yang dikhawatirkan oleh Bang Gursiono tadi adalah banyak jabatan-jabatan polisi seperti difungsi gitu Bang ya. Saya melihat ada 31 departemen atau kementerian dan lembaga. Di situ ada 53 perwira tinggi polisi. Kalau yang dihitung sampai dengan yang bawah itu sekitar 3.000-an lebih itu. Itu istilahnya begini. Kita harus mengingat bahwa ABRI itu ada angkatan darat, angkatan laut, ya, angkatan udara, ya. Kemudian ada kepolisian. Gitu. Ketika reformasi yang menjadi konsentrasi dari para reformer adalah di fungsinya. Tapi begitu terpisah, justru kepolisian ini dengan persenjataan dan sebagainya itu hampir sama dengan TNI. Bahkan untuk Brimobnya itu persenjataannya melebihi infanteri. Nah, inilah yang dikhawatirkan sama beliau dan ternyata kekhawatiran itu menjadi seperti yang sekarang ini. Gitu. Kemudian sehingga kepolisian ini sudah punya hukum, kemudian persenjataan powerful di antara semua kementerian. Sampai wakil presiden pun masih kalah dengan Kapolri gitu. Dan Dr. Mulyadi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu intinya adalah polisi itu adalah pelindung.
pelindung. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan kesejahteraan, turut ikut perdamaian dunia. Jadi melindungi. Maka ketika dikatakan tadi Bang Refy otonomi daerah, jadi kalau sebelum reformasi, sebelum amandemen undang-undang, maka tugas untuk melindungi ada di pemerintah pusat. Yang lainnya kan tidak bisa secara langsung. Tapi ketika ada undang-undang otonomi dan pemilihan langsung, maka tugas untuk melindunginya, mulai wali kota, bupati, gubernur punya tugas yang sama untuk melindungi masyarakat setempatnya. Itu yang sekarang kita lupakan itu. Dan Bang Mossad sama ini. Jadi ini sebenarnya pemerintah ini membuat reformasi jadi apa enggak gitu kan. Udah sebulan gitu-gitu aja. Baik saudara sekalian, saya yakin sudah sangat paham bahwa pasca penanganan demo di berbagai wilayah tanah air oleh Polri dianggap berlebihan. Bahkan ada beberapa korban dan sangat disayangkan secara terbuka terlihat apa yang dilakukan oleh aparatur kepolisian. Tidak semuanya itu, ya, tidak semuanya. Dan korban jiwa timbul dan yang paling puncaknya adalah tewasnya pengemudi ojol akibat dilindas rantis. Inilah sebenarnya yang telah menjadi pemicu akhir tentang pentingnya reformasi Polri. Dan kemudian Bang Mossad sudah menyampaikan bahwa Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Yang dikatakan tadi sudah lebih sebulan, komite yang tunggu-tunggu masyarakat luas belum terbentuk. Anehnya, katakan tadi Polri sudah menyalip kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri. Bisa jadi ini inisiatif supaya tidak terdadak. Namun dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Ironisnya juga, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai dengan saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin. Bang Mossad menyampaikan nih, supaya saya nggak dimarahin nih. Tapi saudara kalian, sebelum kita jauh, saya ingin ingatkan kita semuanya, utamanya pemerintah, tentang urgensi dari sangat mendesaknya reformasi Polri yang harus dilakukan. Saya yang memberikan 2 contoh saja. Kita semuanya ingat tentunya kan, di antara banyak kasus-kasus lain, 2 contoh saja. Kasus besar yang sangat mengguncang kita semuanya, yaitu tentang kasus Sambo. Petinggi yang secara sistematis membunuh ajudannya di rumahnya dengan tangannya sendiri, dengan motif yang sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap. Kemudian berkonspirasi dengan banyak jajaran, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum, termasuk investigasi, pengadilan, atau melaksanakan putusan. Tindakan ini berupa mengancam atau mengintimidasi saksi atau pejabat hukum, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi akses ke informasi atau lokasi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian apalagi yang kedua, kasus Teddy Minahasa yang memerintahkan sebagai Kapolda memerintahkan menyisihkan barang bukti narkotika dan barbuknya diganti dengan zat lain. Kemudian menggunakan jajarannya untuk mengedarkan
barang bukti atau narkoba ini hingga kerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Ini kurang jahat apa dua contoh ini? Ini sebenarnya yang menjadi puncak, yang menjadi sorotan masyarakat. Tapi mari sekarang kita menengok ada sebuah organisasi lain di dunia ini yang namanya mafia. Kita semua tahu bagaimana mafia dan survive bahkan jadi besar, menggurita, menguasai dan sering tidak tersentuh hukum. Sedikit saya menjelaskan apa sih itu mafia. Salah satu definisi saya pikir cukup mewakili. Mafia adalah organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Tolong pahami benar definisi yang saya sampaikan, resapi dulu. Setelah itu, kalau sudah paham, saya ingin ajak kita sekalian untuk membandingkan dua kejadian. Dua kejadian yang tadi Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, kemudian dengan mafia. Karena kejadian yang dua ini merupakan bentuk gunung es. Kira-kira dua seperti ini sama nggak dengan mafia? Tidak perlu dijawab, tapi cukup merenungkan dalam hati saja. Pahami dalam hati saja. Karena kalau takut, Ustadz nggak usah ngomong, pura-pura SMS. Cukup simpan di hati masing-masing saja. Nah, yang paling penting kemudian adalah ada institusi negara yang kondisinya sudah seperti yang Anda pikirkan itu tadi. Kok mau bentuk komite reformasi saja maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tidak segera. Terus kapan aparat yang kita butuhkan ini benar-benar menjadi aparat dambaan dari seluruh masyarakat yang seperti diharapkan oleh Pak Guru tadi, sesuai dengan undang-undang tadi. Belum lagi nanti kalau komite sudah dibentuk, sudah kerja, hasil polpennya penting. Kalau mau bentuk saja maju mundur, bagaimana eksekusinya nanti kalau sudah ada? Ini kan jadi semakin tidak mudah. Karena komite belum dibentuk aja sudah disalib. Iya kan? Sudah disalib. Belum lagi kalau sudah masuk dalam tahapan-tahapannya. Tapi memang yang dikatakan tadi, mafia ini adalah organisasi yang menggunakan kekerasan, intimidasi, korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Kriteria kejahatannya narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, ekstorsi, pembunuhan. Nah, hal ini kalau tidak dilakukan sangat-sangat luar biasa. Cuma saya ingin sedikit memberikan contoh di suatu tempat. Boleh dong saya mengambil contoh di luar negeri kalau memang itu baik. Jadi ada seorang pengacara yang cukup terkenal, ini kira-kira tahun 36-37, saya ulangi, di 1936-1937 di Chicago. Ada yang namanya Edward Joseph atau SED Boher. Dia pengacara yang sangat kaya, kekayaannya sedikit di bawah Al Capone. Karena dia memang pengacaranya Al Capone. Ketika dia merenung, apakah saya akan mewariskan kekayaan saya ini kepada anak saya yang cuma satu? Atau apa yang saya wariskan? Akhirnya dia terpetik, saat inilah
saya harus mengabdikan kepada negara saya untuk supaya pemerintah saya bisa menangkap Al Capone. Karena kalau tidak ini nggak akan bisa, karena kunci ada di dia. Maka dia panggil anaknya. Dia panggil anaknya, dia sampaikan bahwa saya akan mewarisi kamu dengan apa yang saya lakukan. Saya akan bekerja sama dengan pemerintah supaya bisa membahayakan Al Capone. Maka habis ini kamu pergi. Dia tunjukkan tempat yang tersembunyi, dan jangan heran kalau nanti bapakmu akan mati ditembak karena apa yang saya lakukan. Tapi itulah warisannya bisa kuberikan padamu. Maka benar Al Capone dipenjarakan, tetapi pada tahun 1939 Edward atau Jesse Eddy juga ditembak di Brundong dan mati. Ketiga, di tahun 1942 di kapal induk USS Lexington ada 5 penerbang ulung diperintahkan terbang untuk melakukan patroli udara. Dalam penerbangan itu ada 1 penerbang, yaitu Letnan Komodor Edward Buzz O'Hare. Kru bawahnya lupa mengisi bahan bakar. Jadi memvoice merintahkan dia kembali. Pada saat Edward balik, dia melihat 5 pesawat tempur Jepang bergerak menuju ke kapal induk untuk mengebom kapal induknya dia. Maka dia kejar, terjadi dogfight, pertempuran di atas udara. 2 jatuh, kehabisan munisi, dia kejar itu. Dia serempet-serempet, orang gila ini. Akhirnya orang Jepang bilang ini penerbang gila, dia balik. Kemudian dia landing di kapalnya dengan selamat dengan pesawat yang sudah compang-camping. Karena patriotisme dia, maka pemerintah memberikan Medal of Honor. Jadi medali paling tinggi. Dan namanya diabadikan di Pangkalan Angkatan Udara Chicago. O'Hare namanya. Mungkin semua tahu itu kan. Ini pada pengakuan atas keberanian dan pengorbanan O'Hare dalam mempertahankan kapal induk dari serangan musuh. Cerita ini sebenarnya terjadi juga di sini. Terjadi juga di sini. Kita sama-sama paham dan mengerti bahwa ada istilah Sumitronomik. Itu adalah bapak dari presiden. Sumitro mengatakan bahwa peran negara sebagai motor pembangunan ekonomi yang berpijak pada prinsip nasionalisme, ekonomi, industrialisasi, dan proteksi terhadap kepentingan domestik, yaitu koperasi UMKM, ini sangat-sangat penting dan menjadi prioritas. Kenapa Sumitro ingin membentengi pribumi dari jepitan kapitalis? Karena kita baru merdeka. Dan sosok Sumitro tidak percaya bahwa pasar bisa bekerja sendiri. Seperti sekarang pasar dilepaskan sendiri, akhirnya 47 kekayaan di negeri ini hanya dimiliki segelintir konglomerat. Itulah kalau kita tidak mengikuti Sumitro. Maka Pak Mitro menekankan bahwa perencanaan negara yang aktif namun dengan syarat kepemimpinan yang berintegrasi dan birokrasi yang kompeten. Itulah yang ditanamkan. Dan saya katakan Sumitro ini hebat. Kenapa? Sosok Sumitro dia bisa membuat mindset anaknya yang namanya Prabowo dengan paradoknya, kemudian yang kebijakan sekarang melindungi pribumi. Itulah hebatnya dari Pak Sumitro. Wajar seorang menteri, ya kan, Pak Mitro memberikan mindset kepada anaknya, dan mungkin juga Pak Prabowo ini berjuang 4 kali pilpres mati-matian hanya untuk menjadi supaya dia bisa menerapkan paradoknya yang sering disebutkan sama Bang Mossad,
dan untuk penjaga pribumi. Lalu pertanyaannya, tadi harusnya seorang sosok Prabowo, yang seorang jenderal, dia paham ketika Kapolri diwawancara oleh Rossi menyampaikan seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya, kalau kita tidak mau mereform, kita jadi ya percuma. Sebagai mantan prajurit TNI, Bang Gursiono juga mungkin sama. Itu adalah bentuk insubordinasi, mengancam presidennya. Apa bedanya dengan Al Capone tadi? Siapapun nggak bisa memerintah dia. Ini insubordinasi itu. Lu presiden lu bikin, kalau gua nggak mau apa? Boleh dong saya persepsi seperti itu. Inilah pentingnya reformasi. Dan ada dalam perspektif sampaikan, reformasi mindset Polri harus dibangun untuk melindungi dan pro rakyat dan bukan melindungi konglomerat dan elit politik yang korup. Kan sekarang terang seperti itu. Maka sepantasnya lah di forum ini, di samping saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Ya, semoga sehat, kuat, bahagia, dan mampu memimpin negeri ini untuk terbang menuju bangsa yang besar. Tetapi dalam konteks ini saya menuntut, saya udah ngasih hadiah ulang tahun, ya kan? Dengan doa, saya menuntut. Kalau Pak Sumitro memberikan mindset kepada anaknya dan berhasil, Pak Prabowo tidak saya tuntut kepada anaknya. Beliau adalah bapak bangsa, ya kan? Maka saya menuntut sosok seorang Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia memberi warisan untuk seluruh anak bangsa ini. Dengan segera mereformasi, karena sehebat apapun Menteri Keuangan dalam membuat program, ekonomi Indonesia tanpa aparat keamanan benar-benar berpihak, benar-benar netral, nggak akan bisa. Semua kejahatan di belakangnya ada, dari kecil sampai tinggi. Itu sampaikan. Jadi saya menuntut itu, berikanlah kami warisan yang kami terpecah-pecah ini untuk bisa didapatkan warisan oleh sosok Presiden Republik Indonesia dengan mereformasi segera, jangan sampai masuk angin. Karena tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa. Buatlah warga bangsa yang baik, dan engkau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak seperti sekarang ini, dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa, budak-budak konglomerat, budak-budak elit politik yang tak bertanggung jawab. Tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu bapak bangsa terhadap anak bangsa. Jean Jacques Rousseau 1712-1780. Ini yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bang Gursiono, Pak Mosad, Pak Mulyadi, Bang Raffi, dan Bang Hersu. Siap. Jadi ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa bangkit bersama-sama dan menjadi bangsa yang besar, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.